Kita sering dengar kata demokrasi, tapi tahukah kamu bahwa perjalanan demokrasi di Indonesia penuh dengan pasang surut? Hari ini, saya mau mengajak kita semua untuk melihat bagaimana perjalanan politik Indonesia, khususnya terkait dengan partai politik, kelompok kepentingan, dan lembaga legislatif dari masa ke masa. Kalau kita kilas balik ke masa awal kemerdekaan, suasana politik di Indonesia pada saat itu sangat hidup. Pada saat itu, Indonesia sangat bersemangat dalam membangun sistem demokrasi. Banyak partai politik bermuncul, membawa berbagai macam ideologi dan kepentingan. Ada Partai Politik Nasional Indonesia yang membawa semangat nasionalisme, Masyumi yang mewakili umat Islam, dan PSI dengan ide sosialismenya, serta PKI yang membawa ideologi komunis, hingga partai-partai berbasis agama seperti Partai Katolik dan Perindo. Semangat demokrasi sangat terasa pada saat itu, tapi karena terlalu banyaknya partai dan konflik kepentingan, pemerintahan menjadi tidak stabil, kabinet seringkali jatuh, dan parlemen sulit mencapai konsensus. Lalu datanglah masa Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto. Pada saat itu, sistem multipartai disederhanakan menjadi tiga partai saja. Golkar sebagai partai pemerintah, serta P3 dan PDI sebagai oposisi simbolis. Tapi kenyataannya, perbedaan suara hampir tidak terdengar. Kelompok-kelompok kepentingan seperti serikat buruh, mahasiswa, bahkan pers ditekan agar tidak menimbulkan kegaduhan politik. Lembaga legislatif seperti DPR lebih banyak menyetujui kebijakan pemerintah daripada menjalankan fungsi kontrolnya sebagai Dewan Perwakilan Rakyat. Reformasi 1998. Masa reformasi 1998 ini ditandai dengan Presiden Soeharto yang mengundurkan diri dan digantikan oleh wakilnya yaitu B.J. Habibie. Pada saat itu semuanya berubah secara drastis. Rakyat menuntut perubahan sistem politik dan muncullah era baru demokrasi. Jumlah partai kembali bertambah, DPR mulai punya suara dan kelompok sipil bangkit lagi. Dan pemilu dilakukan secara lebih terbuka. Kelompok-kelompok kepentingan seperti LSM, Ormas, dan komunitas aktivis mulai aktif menyuarakan pendapat mereka. DPR mulai menjalankan fungsinya sebagai pengawas pemerintah, tapi tidak semua berjalan mulus. Tantangan seperti politik uang, korupsi legislatif, dan fragmentasi suara partai muncul. Bahkan tak jarang kita lihat konflik kepentingan terjadi antara elit partai dan kebijakan yang dibuat. Salah satu contohnya yaitu demo terkait Undang-Undang Cipta Kerja tahun 2020. Saat pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja tahun 2020, banyak kelompok masyarakat seperti serikat buruh, mahasiswa, dan LSM melakukan aksi penolakan besar-besaran. Mereka menilai beberapa pasal merugikan pekerja dan lingkungan. Aksi ini memperlihatkan bahwa kelompok kepentingan kini semakin aktif dalam mengawal proses legislasi, dan bahwa partisipasi publik sangat penting dalam menjaga kualitas kebijakan. Dari video yang telah saya buat, saya dapat menyimpulkan atau memahami bahwa politik mencerminkan kesadaran masyarakat. Maksudnya, jika masyarakat itu aktif dan peduli, politik akan lebih sehat. Namun, apabila sebaliknya, apabila masyarakat itu apatis, politik bisa dikuasai oleh kepentingan segelintir orang saja. Sebagai generasi muda, penting bagi kita untuk melek akan politik. Konteks melek akan politik ini bukan harus menjadi politis, tetapi kita harus sadar bahwa kebijakan-kebijakan dan keputusan-keputusan politik itu berdampak langsung pada kehidupan kita. Contohnya seperti subsidi pendidikan atau Undang-Undang Cipta Kerja. Politik juga bukan hanya soal partai dan pemilu, tetapi soal siapa yang didengar dan siapa yang bersuara. Jika kita tidak ikut terlibat, yang bersuara hanya segelintir orang. Tapi, jika kita terlibat, kita ikut menjaga arah negara ini. Jadi, kita sebagai generasi muda harus melek akan politik dan memahami bahwa kebijakan-kebijakan dan keputusan-keputusan yang dibuat oleh politik itu berdampak langsung pada kehidupan kita.